Jadi di mata kuliah di silabus atau di RPS caring, ibu diamanahin oleh koordinator untuk mengajarkan tentang apa itu manfaat dari caring itu sendiri dan bagaimana perilaku atau pribadi caring ya, sifat ikhlas ya. Lalu Barnum mengatakan bahwa caring memiliki makna yang bersifat aktivitas, sikap emosional dan hati-hati. Jadi caring juga harus punya harus bisa mengartikan bahwa kita itu harus hati-hati gitu loh. Oke ya. Ya, lalu pengertian caring itu sendiri sebetulnya kata Florence Nightingale itu adalah tindakan yang menunjukkan pemanfaatan lingkungan pasien. Nah, kalau Florence Nightingale ini, tokoh keperawatan ini selalu berfokus kepada lingkungan keperawatan ya, kepada lingkungan. Karena beliau itu kan dikenal sebagai sosok, ingat nggak, bidadari lentera. Karena ketika musim perang Inggris itu beliau itu dengan jiwa altruismenya, jiwa kemanusiaannya, dia itu malam-malam suka bawa lentera, bawa lap, padahal dia itu putri bangsawan. Bayangin ya, dia keluar lalu dia membersihkan lingkungan di area perang, lalu dia juga mengorbankan waktu dan tenaganya untuk apa? Untuk membalut luka-luka orang yang perang gitu ya, banyak luka kan ya, banyak jeritan, banyak ini luar biasa Florence Nightingale, padahal dia adalah seorang bangsawan. Ya, caring itu tidak sembarangan ya. Kita sebagai perawat punya jiwa caring tentunya harus dilandasi oleh knowledge. Apa itu knowledge? Yaitu pengetahuan ya, pengetahuan. Jadi kita harus punya ilmunya biar otak kita diisi gitu ya. Jadi kita itu kalau misalkan menerima ilmu harus prinsipnya setengah kosong, gelas setengah kosong. Jangan lihat gelas setengah isi. Jadi kita itu betul-betul siap untuk diisi gitu kalau setengah kosong itu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita setengah isi, kita merasa sudah pintar gitu, padahal ternyata tong kosong nyaring bunyinya. Nah, jangan sampai seperti itu. Lalu selain pengetahuan, aspek utama caring ini juga harus belajar dari pengalaman ya. Jadi ada pengalaman-pengalaman dan tidak harus menunggu dari pengalaman sendiri. Kemungkinan lama kalau nunggu itu, kita juga bisa sharing dengan teman-teman kita yang lebih senior, menimba ilmu dari pengalaman-pengalaman mereka gitu ya. Jadi pengetahuan lalu pengalaman. Pengalaman adalah guru yang paling berharga ya, betul ya. Ketiga adalah kesabaran. Perawat itu harus sabar loh. Ibu masih merasakan walaupun ibu tidak pernah kerja di rumah sakit, tapi ibu hanya 1 tahun di klinik di rumah sakit Hasan Sadikin saat itu ketika profesi nurse itu luar biasa digodoknya ibu itu dan kawan-kawannya sampai merasakan ketika bulan puasa lalu ibu tuh pegel banget kaki karena praktek di UGD dan tidak ada sama sekali waktu untuk kita tuh misalkan duduk gitu ya, betul-betul tidak ada bangku teman-teman ya, tidak ada bangku dan betul-betul pasien itu non-stop datang terus menerus. Itu yang namanya menginfus itu pokoknya sudah warak banget gitu ya. Jadi nojosan jarum itu ya ke kulit itu sudah biasa. Jadi kita skill itu terlatih dengan sendirinya saking banyaknya pasien. Dan ibu juga pernah pengalaman disuruh menangani pasien dengan tumor ya, tumornya itu di paha ya, di pangkal paha, itu darahnya itu ngucur deras. Ketika di dep juga susah banget untuk berhentinya dan mengeluarkan bau yang tidak enak. Kita bawa ke ruang isolasi lalu ditaburin kopi ya di bawah ranjangnya. Apa yang terjadi? Tetap bau banget dan tetap darah itu ngocor deras. Luar biasa ya. Itu juga ibu juga nanganin yang depresi karena dia itu lumpuh ya. Apa yang terjadi ketika si orang yang usianya baru 18 apa 20 ya, ibu lupa, itu depresi. Ibu awalnya kenapa ini orang diam aja gitu ya, terus kayak yang tidak ada sakit fisik apa-apa, padahal dia di ruang ortopedi kan biasanya penuh dengan luka. Ortopedi itu kan bedah tulang ya. Ini biasanya yang kecelakaan gitu, yang pokoknya nangis sana sini karena kakinya harus digergaji atau apa. Ini kok kalem diam gitu, tapi kelihatan memang murung. Lama-lama ibu jalin trust dulu kan, jalin trust, namanya perawat wajib jalin trust. Setelah jalin trust, ibu ngobrol. Nah, ibu baru ngeh ketika dia mau ke kamar mandi. Ketika mau ke toilet ternyata dia itu lumpuh dan harus memakai kursi roda. Nah, setelah memakai kursi roda, akhirnya ibu nanya lah gitu ya, bagaimana kejadiannya. Ya udah jalin trust kan, udah jalin trust. Ketika udah jalin trust betul loh, si pasien itu tanpa perlu ditanya dia itu
atau bercerita sendiri. Ternyata pasien tersebut pernah kerja sambil kuliah di Jakarta gitu ya. Oh, tinggi besar ya, mungkin 180 cm lah, tinggi besar, ganteng gitu ya. Ya itulah yang terjadi ya. Jadi beliau itu cerita bahwa ketika di mes gitu ya, karena kerja dikasih mes, ada lantai 2-nya, lalu di situ itu hanya heherian gitu ya. Kalau orang Sunda mah heherian, cuma dorong-dorongan dengan teman-temannya. Nah, mungkin entah kenapa apa yang terjadi, makanya heureuy yang terlalu itu ya oleh Rasul juga dilarang. Itu mungkin kelepasan ya, kalau kata orang Sunda mah ya, nggak sengaja kelepasan gitu, mendorongnya terlalu kuat sehingga si pasien tersebut jatuh tepat ke jok mobil sehingga menyebabkan lumpuh ya. Dan kalau lumpuh itu teman-teman ya, mohon maaf ya, selain tidak bisa jalan kan tidak bisa menghasilkan keturunan ya. Jadi murung, depresi, katanya dia depresinya sampai 2 tahun ya, luar biasa. Jadi kita juga harus betul-betul penuh penuh empati gitu ya. Selain sabar, kita juga harus penuh empati, merasakan gitu apa yang dirasakan pasien. Lalu kejujuran, walaupun kadang jadi perawat itu pahit banget ya, harus mengutamakan kejujuran. Terus misalkan kalau pasiennya jadi marah, tidak terima kalau dikatakan dia itu menerima penyakit yang memalukan gitu ya, atau penyakit COVID atau penyakit AIDS gitu ya. Aduh, gimana ya, tapi kita harus jujur gitu ya. Nah, mungkin Anda bisa dalam konteks Anda melihat dulu situasi kondisinya. Kapan kita harus terus terang tentang penyakit pasien, atau kapan kita pending dulu, jangan dulu menyebutkan penyakit pasien itu apa. Itu kita harus pintar, harus smart ya, tapi tetap jujur yang utama. Dan kelima adalah rasa percaya. Kita harus percaya pada pasien, dan percaya di sini yang penting juga bukan percaya antara person ke person ya, antar orang ke orang, tapi juga percaya ke diri sendiri juga, itu penting banget. Kita percaya diri dalam melakoni apa yang kita lakukan dengan penuh keyakinan, dengan penuh kasih sayang ya, karena kasih sayang itu utama. Kalau kita merawat pasien, biar kita betul-betul ikhlas, itu usahakan di depan kita itu adalah orang tua kita, ibu kita, ayah kita, bibi kita, paman kita, nenek kita, kakek kita, atau mungkin adik kita. Seperti itu. Diusahakan peran Anda itu betul-betul sebagai anak dari mereka atau saudara. Jadi insya Allah akan terbawa gitu ya, perasaan kasih sayang itu ya. Oke. Jadi percaya ke pasien, percaya ke keluarga, juga percaya diri, itu jangan lupa. Lalu rendah hati. Jangan rendah diri ya, tapi rendah hati, beda ya. Rendah hati itu kita itu humble. Humble itu berarti kan kita itu bisa mengondisikan bahwa walaupun kita itu misalkan sudah S2, bahkan sudah S3, sudah pejabat lah ya, sudah punya banyak prestasi, tapi kita tetap menanamkan ilmu padi ya. Ilmu padi itu kan makin tinggi makin merunduk, dan itu adalah hal yang disukai oleh Allah dan Rasul ya. Jadi kita tidak, gue loh S3, aku loh S3 dari Malaysia, aduh gaya gitu ya. Nah, jangan sampai kita itu memperlihatkan bahwa kita itu arogan banget gitu, sok banget gitu depan pasien. Pak, nurut ya, gini-gini juga saya nih S3 nih, saya lulusan luar negeri nih. Bapak pokoknya tidak mau tahu, harus makan obat ini. Kalau makan obat ini, Papa dijamin sembuh. Wah, apalagi main kata dijamin gitu ya. Emangnya kamu Tuhan ya? Jadi tetap harus mengutamakan rendah hati ya. Lalu harapan. Kalau si pasien yang udah depresi, udah banyak sedih gitu ya, udah mah sakit fisik, sakit psikis juga, terus kita si perawatnya itu lesu gitu ya, tidak ada semangat gitu, malah kita bawa-bawa masalah dari rumah ke hospital ya, atau ke rumah sakit, ke pasien, malah kita juga curhat tentang masalah kita. It's not good ya, ini tidak bagus gitu ya, ini sangat jelek. Jadi kita itu harus penuh harapan, harus penuh semangat. Mengapa? Karena energi semangat itu bisa menular ke pasien, sehingga ketika kita menularkan energi semangat, maka pasien juga akan ikut terbawa semangat untuk sembuh, semangat untuk dilakukan terapi keperawatan, terapi apapun, atau minum obat atau apapun. Jadi harapan itu harus dimunculkan dan diutamakan dari kita, karena ibu yakin, karena ibu juga pernah merasakan yang namanya semangat itu menular. Coba kalau sekarang ibu misalkan aduh nggak ada semangat, apalagi anak-anaknya ini pada belum datang, misalkan gini aja ngajarnya ya, lesu, lemas, letih gitu ya,
linglung gitu ya, pokoknya LLL. Kalian juga kan sama kan, akan kebawa lesunya, akan kebawa lemesnya, akan kebawa liur gitu yang ada ya. Aduh, Bu Neden ngomong apa sih, kok tidak ada gairah gitu, tidak ada semangat. Sehingga ketika kita ingin menerapkan semangat pada pasien untuk sembuh, maka diawali dari kita dulu sebagai perawat gitu ya, dari kata-kata kita, dari nada kita, dari bola mata kita. Mata itu bicara banget loh, ekspresi banget itu namanya mata ya. Belum lagi dari senyum kita, sayangnya kalau pakai masker senyum kita kurang kelihatan ya gitu. Jadi mata kita yang bicara ketika masker menutupi ya. Lalu mungkin dari perilaku kita, dari cara tegap langkah kita. Ibu kurang suka tuh kalau perawat ketika jalan marah geye-geye dengan temannya, atau pelan-pelan banget, atau sibuk main HP di jalan ya. Tapi ibu pingin lihat perawat itu yang tegap ya. Lalu juga dia betul-betul cepat gitu ya, bawa bawa pasien cepat, karena perlu betul-betul tindakan cepat. Lalu juga bawa buku rekam medis ya. Dia juga penuh dengan kewibawaan, penuh dengan karismatik ya. Lalu si stetoskopnya digantung dengan betul ya di lehernya. Oh, itu udah partner dengan dokternya itu sudah betul-betul pas banget gitu. Jadi keberanian, perawat itu harus berani. Kalau ada yang salah, berani mengadvokasi, berani membela, berani menggugat kalau memang ada kesalahan yang dilakukan oleh pihak medis atau pihak lain kepada pasien. Jadi kita harus berani, terutama berani memang dalam hal kebenaran. Jangan sampai berani melakukan curang, lah itu bahaya ya, dosa ya. Jadi intinya kita juga harus punya brave atau keberanian. Oke. Nah, adapun manfaat caring menurut Swenson ya, itu pertama adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Pada senang banget kayaknya kalau para perawat di rumah sakit itu menanamkan sifat caring. Pasti kualitas pelayanan itu akan terkenal baiknya. Karena kalau misalkan perawatnya tidak punya rasa caring, nanti kan dari mulut ke mulut ya, namanya masyarakat ya, MLM, mulut lewat mulut. Jangan di rumah sakit itu perawatnya jarang rudes. Pernah dengar kayak gitu? Jangan di rumah sakit negeri perawatnya pika sebelen gitu ya. Tapi mendingan di rumah sakit swasta perawatnya pada baik-baik. Ya mungkin tuntutan dari pekerjaannya mungkin ya. Di rumah sakit satu mungkin gajinya kecil, sedangkan pasiennya banyak sehingga bikin lelah dan emosi dan stres perawat, sehingga boro-boro pingin senyum perawatnya yang ada ketusnya gitu dan judesnya gajiku kecil gitu ya, mungkin menjerit dalam hatinya ya. Atau mungkin kurang motivasi dari leadernya atau pimpinannya untuk memotivasi perawat untuk meningkatkan senyum, meningkatkan sifat empati. Itu juga pengaruh dari leader atau manajemen dari keperawatannya, dari rumah sakitnya ya. Yang jelas ketika kita menanamkan caring, selain kita dapat pahala, dapat doa yang baik dari para pasien dan keluarga, kualitas pelayanan kesehatan juga akan tumbuh dengan cepat ya. Kedua, meningkatkan kesehatan individu. Ya jelas ya, tadi Ibu berbicara tentang penularan semangat ya. Lalu kita juga memberikan pengetahuan, memberikan pengalaman, memberikan kesabaran pada pasien. Itu insya Allah kesehatan individu itu akan lebih cepat dibanding kita ya tadi memberikan layanan dengan lesu gitu ya. Mungkin tanpa adanya knowledge atau tanpa adanya pengetahuan, tanpa adanya kita mengambil pengalaman atau hikmah. Nah itu pasti akan berbeda ya. Oke, dan memfasilitasi pemberian pelayanan pada pasien. Ketiga yaitu mendorong kesehatan dan pertumbuhan individu. Nah itu hampir sama dengan yang atas, ini lebih ke arah pertumbuhan. Ingat, pertumbuhan itu jadi bukan hanya pertumbuhan secara fisik, akan tetapi juga pertumbuhan dari segi spiritual, dari segi sosial ya. Kita tanamkan pada pasien pentingnya menjalin persahabatan ya, menjalin pertemanan, menjalin meningkatkan ibadah atau meningkatkan kedekatan kita dengan Tuhan, dengan Allah, itu juga penting. Dan perawat juga memang harus betul-betul punya spirit yang tinggi. Menurut Ibu begitu? Izin bertanya. Boleh. Yuk. Tadi kan ada Ibu membahas tentang kepuasan klien. Nah, gimana Bu cara menyikapi yang perawat yang di rumah sakit itu suka kayak judes gitu, terus kurang ramah sehingga membuat klien tuh tidak nyaman gitu Bu. Kalau misalkan harusnya kan sebagai perawat tuh profesional kan maksudnya. Itu bagaimana Bu cara menyikapinya kalau misalkan ada yang seperti itu? Ini perannya Neng sendiri sebagai apa nih ceritanya? Apakah sebagai? Ceritanya kayak sebagai
keluarga pasien. Oh, keluarga misalkan. pasien. Oke. Ya, sebelum Ibu jawab, silakan dibuka dulu membuka pikiran dulu buat yang lain. Silakan. Ayo, ada yang berani menjawab? Jangan takut, jangan malu ya. Kita belajar aja dulu untuk mengemukakan ide kita. Gimana ya kira-kira kita sebagai keluarga lalu punya anggota keluarga dibawa ke rumah sakit ya, kita ikut mendampingi pasien gitu, ikut mendampingi anggota yang sakit, lalu ada perawat yang judes, lalu kita sebagai keluarga gimana ya baiknya? Ayo silakan sebelum ditunjuk belajar. Siapa yang berani jawab? Ibu tunjuk nih. Oh iya. Oke, Bu Hori, silakan Bu Hori, gimana? Kalau menurut Bu Hori kan si perawatnya kan judes. Nah, kita itu sebagai keluarga itu memberi empati gitu Bu, kayak kita gimana gitu Bu. Oh gitu. Ya kitanya care gitu Bu, lebih care gitu, lebih dekat sama dia. Pasti dia juga, oh Bu ini baik amat gitu tuh Bu. Oke. Kayak ngasih kita sebagai keluarga kalau kayak keluarga kalau dia kita ngasih makanan, snack kayak gitu Bu. Iya. Kayak itu. Pasti Oke. itu orang care ke kita Bu. Oke, keren banget Ibu Hori, Ibu setuju ya. Oke, jadi intinya jangan mengharapkan tadi ya, jangan meminta atau menuntut orang lain yang begitu ke kita, akan tapi kita duluan yang memberikan energi positif kepada orang lain, dan insya Allah akan berbalik gitu ya kebaikan itu. Keren banget Bu Hori. Oke, tapi mungkin yang ditanya Neng, apakah kita harus selalu seperti itu? Gimana kalau misalkan kita laporkan aja kepada atasannya, atau mungkin karena kita lebih senior, lebih tua, misalkan kita coba sedikit berikan saran atau nasihat kepada perawat ya. Nah itu bisa saja dilakukan. Akan tapi Ibu setuju dengan yang Bu Heri tadi katakan, bahwa berprinsipnya coba dengan teladan dari diri kita sendiri dulu sebelum kita menilai orang lain. Oh hebat nih Bu Heri ya. Ya jadi Neng bisa yang tadi Bu Heri Iya Bu, maksudnya ya pendapat Bu Hori yang masuk ya Bu sama pertanyaan saya tadi. Cuman Bu kayak gimana sih maksudnya kayak dia kan perawat, tugas utamanya caring gitu loh. Kenapa gitu harus kita yang care duluan? Karena itu kan udah tugas utamanya dia gitu loh. Karena kalau itu kan balik lagi ke individu masing-masing gitu kan. Ada pasien yang emang keluarganya baik kan. Coba kalau misalkan keluarganya yang emang biasa aja gitu, terus diperlakukan seperti itu, mereka pasti ada aja yang gak terima gitu loh Bu. Oke, iya betul. Oke, ada yang mau nanggapin lagi selain Bu Hori? Tadi Bu Hori udah bagus banget menjawab. Silakan, ada lagi yang mau nanggapin? Silakan. Yopi, menurut Yopi kan di situ juga ada hak pasien ya Bu ya. Ya, ada hak pasien juga. Ya, lebih baik kita kolaborasi dengan baik. Kalau misalkan memang kitanya ada saling komunikasi dengan baik, di situ juga nggak selamanya yang misalkan perasaannya itu keras bakalan nggak luluh gitu loh Bu. Jadi kita harus saling kolaborasi dengan baik, karena emang di situ juga ada hak pasien untuk mendapatkan tindakan ataupun perlakuan caring dari perawat tersebut gitu Bu. Oke, kolaborasi bentuknya kayak gimana nih contoh realnya? Kolaborasi dengan siapa? Maksudnya langsung dari keluarga dengan perawatnya atau dengan lewat siapa dulu gitu? Gimana yuk maksud kita? Maksud Yopi dengan keluarganya gitu Bu. Jadi perawat dengan keluarganya gitu, kolaborasi. Oke. Karena emang biasanya tuh yang paling itu mah kadang sama keluarganya gitu loh Bu. Oke. Mungkin dari pengalaman ini teman-teman ya bagus ini. Banyak perawat yang burn out, burn out itu jadi stres kerjanya tinggi ya. Dia harus merawat pasien dengan banyak pasien dan dia kelelahan. Sehingga kan namanya stres, capek, pasti ke emosi juga pengaruh ya. Jadi kita gampang marah, gampang judes gitu. Nah itu kan sebetulnya memang harusnya dari manajemen rumah sakitnya dirubah gitu. Tapi kalau misalkan emang manajemennya sulit dirubah, yang harus kita lakukan sebagai perawat memang harus pintar memanage waktu, memanage pekerjaan agar
tidak dijadikan stres itu beban yang ada gitu ya. Nah itu emang kita juga harus empati pada perawat. Mengapa dia judes? Mungkin sebetulnya dia orangnya sangat baik, sangat lembut, akan tapi karena burn out tadi ya, stres kerja yang meningkat atau beban kerja yang terlalu banyak ya, terlalu bejubel dalam pikirannya gitu, maka dia menjadi orang yang judes, menjadi orang yang tidak ada perhatian gitu. Jadi kalian juga nanti kalau sudah jadi owner ya, owner klinik gitu ya, atau pengusaha tenaga kesehatan lah, pokoknya Anda harus melihat ya titik-titik itu kenapa perawat itu sampai judes. Jangan sampai kita mengecap perawat itu judes karena apa, padahal ternyata emang mereka itu beban dan lelahnya itu terlalu berlebih gitu ya. Oke, bagus ya. Oke, mungkin Ibu pingin sharing lagi dengan siapa? Fadil. Halo Fadil. Fadil, kedengaran suara Ibu Fadil di luar? Nah, Fadil punya pengalaman nggak ketika perawat itu tidak enak dipandang lah ya, atau mungkin melakukan suatu hal yang Fadil nggak suka gitu? Pernah pengalaman berkaitan dengan caring? Kalau pengalaman di rumah sakit ataupun di puskesmas banyak sih Bu. Banyak. Di mana tuh? Ya terutama kan misalkan kalau di puskesmas ya kan kita kan waktu itu pernah ya ngadain vaksinator ya. Iya, iya. Jadi setiap maksudnya kayak gimana ya biar sifat dari puskesmasnya itu, jadi kayak tensi amat gitu sama orang, misalkan kayak harus teliti banget sama obat-obat, padahal kan puskesmas kan dari Dinkes itu obat-obatnya Ibu, jadi kan kayak apa-apa langsung diinput, apa-apa langsung diinput, maksudnya dari hal obat kecil aja langsung diinput kenceng gitu tuh Bu. Oh oke. Iya, emang ada ya orang seperti itu ya. Itu menurut Fadil itu dari lelah beban kerja atau dari karakter perawatnya, Dil? Yang Fadil baca gitu, yang Fadil lihat? Ada kemungkinan ada dari dua sisi. Dari kelelahan kerja ya, karena akibat pusingnya pemikiran, misalkan bukan ini kan membludak ya dia sampai 2000 lebih. Iya. Vaksinator tuh jadi kayak obat gitu juga, kayak pusing sendiri, jadi bisa dari pemikiran, bisa dari perilaku juga. Oke, bisa dari karakternya yang memang judes, bisa dari beban kerjanya. Oke, bagus Fadil. Jadi Fadil bisa melihat dua sisi ya, hati-hati. Jadi memang kita itu tidak bisa menjudge, si perawat itu mah judes. Nah belum tentu teman-teman. Mungkin ada faktor eksternal yang memang membuat perawat itu judes gitu ya. Tapi ada juga yang memang karakternya itu udah seperti itu gitu loh. Udah diberikan terapi counter gitu ya, sudah dilatih atau dimotivasi oleh kita agar dia itu bisa melakukan dengan penuh ramah gitu ya, dengan penuh senyum, tetap seperti itu. Memang harus melatih hati, melatih pikiran, dan dibiasakan respect itu bisa dilatih. Nah ini teman-teman, katanya kan kalau yang sulit dirubah karakter itu adalah usia yang sudah 40 tahun. Kalau kata orang Sunda mah cenah tos naonnya adat kakurungku iga cenah ya. Nah kalian mah kan masih 17, 18, 19 lagi manis-manisnya gitu. Itu sangat masih bisa dibentuk. Sekali lagi sangat masih bisa dibentuk. Perilaku caring kalian, perilaku kesabaran, keikhlasan ya, kesungguhan, jiwa kerja keras, tanggung jawab itu masih bisa sangat dibentuk. Dan kalau Anda memang menciptakan integritas diri Anda sebagai orang yang sabar, yang jujur, yang ulet gitu ya, kerja keras ya, terus ramah gitu, senyum ya, jadi senyum itu harus menjadi depaul di bibir kita ya, biar dikatakan kita orang ramah, orang baik. Itu dibiasakan dari sekarang. Insya Allah keberkahan itu akan makin berlimpah. Nah ini bukan hanya dari pikiran Ibu loh yang ngomong, dari hati Ibu, karena Ibu ada pengalaman ya, ada pengalaman diri gitu. Ibu otomatis, kita sebagai manusia lebih senang lah ketika lihat orang lain yang senyum ya, apalagi dia senyum duluan dan menyapa kita, bener nggak? Dan kita otomatis senyum lagi dan mendoakan dia kan, karena dia baik banget loh ke aku, padahal aku tidak melakukan kebaikan buat dia, tapi dia tiap pagi kok ketemu saya senyum, menyapa, selamat pagi, assalamualaikum. Itu luar biasa ya. Jadi Anda harus respect, Anda harus mencoba mentrain pikiran dan hati Anda seperti itu. Oke teman-teman, karena Ibu sudah janji tadi waktunya ya. Jadi kita akhiri saja untuk pertemuan kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan yang belum sempat dijawab, boleh via WA saja ya. Terima kasih atas pertemuan kita, walaupun sedikit Ibu harapkan menggigit ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan di materi yang tentang faktor yang pengaruhi caring ya. Jadi Ibu harapkan seperti ini, efektif ya, tapi efisien, tidak
menghabiskan pulsa Anda gitu ya, kalau sedikit tapi menggigit ya. Tapi kalau misalkan lama sampai 2 jam kaliannya sampai ketiduran, aduh ibu juga nggak tega kaliannya habis pulsa tapi dapat ilmunya sedikit gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bisa ada hikmah dan ibrohnya, dan kita sama-sama meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa absennya nanti lewat Karina ya. Nanti Karina kirim hasilnya ke ibu ya. Laporkan atau boleh ke Ibu Asma Juwita sebagai koordinatornya. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ya semua ya. Ya, nuhun semua. Oke.